Bonjour à tous. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai teori bahasa dan teori pembelajaran bahasa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Prayoga Budi Mulia dengan NIM belakang 027. Oke, lanjut. Pertama, mengapa mengetahui dan belajar tentang teori bahasa maupun teori belajar bahasa itu penting? Karena keduanya memberi kita pemahaman yang berdasar tentang apa itu bahasa dan bagaimana bahasa dipelajari. Kalau kita tidak punya kerangka ini, pengajaran kita mungkin hanya sebatas aturan-aturan dan tanpa tahu sebenarnya apa yang ingin dicapai. Selain itu, teori-teori ini menjadi dasar pemilihan metode dan strategi pengajaran. Misalnya, apakah kita akan menggunakan metode drilling, diskusi, permainan bahasa, atau tugas komunikatif. Dan itu semuanya kembali pada bagaimana kita memahami hakikat bahasa dan proses belajar siswa. Selanjutnya untuk membantu merancang aktivitas dan materi yang sesuai tujuan belajar. Kalau tujuannya melatih interaksi, kita bisa membuat simulasi percakapan antara kerja kelompok. Dengan begitu, kegiatan di kelas selalu terarah pada tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah menjadi acuan dalam evaluasi dan asesmen pembelajaran. Eh, kita bisa di sini kita bisa menilai apakah penilaian kita hanya menguji aturan tata bahasa atau juga kemampuan interaksi siswa. Dan yang terakhir, membekali guru untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Jadi karena setiap siswa mempunyai latar belakang, gaya belajar, dan motivasi yang berbeda. Jadi di sini guru bisa menyesuaikan pendekatan agar pembelajaran lebih efektif dan berbahan. Jadi teori bukan sesuatu yang abstrak atau jauh dari praktik. Justru sebaliknya. Teori adalah fondasi yang membuat pengajaran bahasa lebih terarah, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata siswa. Sekarang kita masuk bagian pertama yaitu teori bahasa. Pengertiannya adalah teori bahasa adalah cabang kajian linguistik yang mencoba menjelaskan hakikat bahasa, yaitu apa itu bahasa, bagaimana bahasa bekerja, serta fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, teori bahasa adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar untuk memahami bahasa sehingga kita bisa menentukannya sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya di sini ada tiga contoh, yaitu struktur, yaitu melihat bahasa sebagai sistem aturan, kayak seperti fonologi, morfologi, atau sintaksis. Fungsi bahasa, melihat bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna dan tujuan komunikasi. Dan yang terakhir, interaksi, yang melihat bahasa sebagai sarana membangun hubungan sosial antar individu. Selanjutnya, teori bahasa. Sebenarnya terdapat banyak teori bahasa yang dikemukakan, tetapi hanya tiga teori bahasa ini yang seringkali dijadikan pijakan dalam pengajaran bahasa. Yang pertama adalah teori fungsional, yang kedua adalah teori struktural, dan yang terakhir adalah teori interaksional. Pertama-tama kita masuk ke teori struktural. Teori bahasa struktural berangkat dari pandangan bahwa bahasa adalah sebuah sistem yang memiliki komponen saling berkaitan seperti bunyi, kata, kalimat, atau makna. Jadi untuk menguasai bahasa, seseorang harus mempelajari komponen ini secara bertahap dari mulai yang kecil seperti morfem, fonem, hingga yang lebih besar. Dalam praktiknya, teori ini sangat menekankan pada penguasaan kaidah tata bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran biasa dia arahkan pada latihan pola seperti pattern drills, pengulangan, atau hafalan. Jadi siswa dilatih untuk menyusun kalimat yang benar sesuai aturan. Namun, kelemahan besar teori ini adalah ia melepas bahasa dari konteks nyata. Misalnya, keterampilan membaca hanya dilatih sebagai keterampilan itu sendiri tanpa dihubungkan dengan keterampilan lain. Jadi, gramatika yang diajarkan itu untuk gramatika itu sendiri, bukan untuk komunikasi. Jadi, akibatnya siswa bisa hafal aturan tanpa tidak tahu cara menggunakan bahasa tersebut dalam interaksi. Dan ini juga mendorong lahirnya teori bahasa struktural akibat kegagalan teori ini. Jadi contoh nyatanya yang pertama adalah latihan pola kalimat, pattern drills. Contohnya guru memberi contoh Je suis étudiant di sini, baru siswa mengulang
secara bersama-sama, kemudian secara berindividu. Lalu misalnya diganti subjeknya to a professor atau ils sont étudiants. Jadi dengan ini siswa terbiasa dengan pola sujet plus verb être plus complément. Selanjutnya ada dialog terstruktur. Contohnya ini siswa menghafal percakapan sederhana seperti contoh siswa A berbicara bonjour je m'appelle Marie dan dibalas dengan siswa B bonjour Marie je suis Paul enchanté. Jadi di sini siswa berlatih berpasangan pertama membaca teks lalu mencoba menghafalnya dan akhirnya mengganti nama sesuai identitas mereka. Dan yang terakhir ada transformasi kalimat. Di sini contohnya eh, guru menulis kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya, Eli kemudian diubah ke negatif, Enelipa, dan diubah ke bentuk tanya. Eskeli. Jadi di sini siswa berlatih mengubah bentuk lain dengan subjek dan verba berbeda. Misalnya, contoh lainnya, il mange, il mange, il mange pas atau est-ce qu'il mange, dan seterusnya. Selanjutnya ke teori fungsional. Teori bahasa fungsional melihat bahasa bukan hanya kumpulan aturan tetapi sebagai alat komunikasi yang digunakan sesuai kebutuhan sosial dan konteksnya. Jadi yang utama adalah fungsi bahasa bukan sekadar strukturnya. Menurut salah satu ahli, fungsi bahasa membagi fungsi bahasa menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah personal, jadi untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi, misalnya saat kita marah, senang, maupun sedih. Selanjutnya interpersonal, untuk menjaga hubungan sosial, misalkan memberikan ucapan selamat atau menunjukkan simpati. Selanjutnya direktif untuk mempengaruhi orang lain seperti memberi nasihat, perintah, atau ajakan. Selanjutnya ada referensial untuk berbicara tentang lingkungan, fakta, atau informasi. Dan yang terakhir adalah imajinatif untuk berkreasi, misalnya penulis puisi, cerita, atau karya seni bahasa. Jadi dalam pengajaran, teori ini menekankan bahwa tata bahasa tetap penting, tetapi harus dipakai untuk mendukung fungsi komunikatif. Misalnya, siswa tidak hanya tahu bentuk kalimat, tetapi juga tahu cara menggunakannya untuk meminta maaf, memberi nasihat, atau mengundang teman. Ini untuk contoh nyatanya. Yang pertama ada fungsi personal untuk mengekspresikan emosi. Contohnya dalam aktivitas siswa diminta menyebutkan perasaan mereka hari ini. Setelah itu siswa menjawab je suis content, yaitu saya senang, atau je suis fatigué, itu saya capek. Selanjutnya ada fungsi interpersonal, menjaga hubungan sosial. Di sini saya memberi contoh, siswa berpasangan dan saling memberi salam atau ucapan. Jadi siswa A mengucapkan bonjour, comment ça va, dan dibalas oleh siswa B, ça va bien, merci et toi. Dan yang terakhir fungsi direktif, yaitu memberi perintah, ajakan, atau nasihat. Sini saya memberi aktivitas, guru memberi instruksi, siswanya menirukan. Ikut s'il te plaît, tolong dengarkan. Baru siswanya menirukan apa suruhan dari guru. Contoh lain adalah fermez vos cahiers, tutup buku catatan kalian. Dan siswa menirukannya juga. Selanjutnya ke teori interaksional. Di sini teori bahasa interaksional memandang bahasa bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan makna, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial. Bahasa membantu kita tetap terhubung satu sama lain, membangun relasi, dan memastikan jalur komunikasi tidak terputus. Karena itu pembelajaran bahasa dalam teori ini difokuskan pada kemampuan siswa untuk berinteraksi dalam konteks nyata. Di sini juga ada beberapa kutipan dari ahli. Enlis tahun 94, kemampuan berbahasa adalah hasil interaksi kompleks antara kemampuan kognitif dan lingkungan bahasa. Selanjutnya ada Richard dan Roger tahun 2005 yang mengatakan bahwa pembelajaran harus memberi pengalaman langsung mengenai faktor-faktor yang mendukung komunikasi efektif seperti siapa lawan bicara, apa topik pembicaraan, bagaimana cara mencapaikannya, dan bahasa yang digunakan. Ini adalah contoh nyatanya. Yang pertama ada role play, bermain peran. Contohnya, guru memberikan situasi untuk siswa, contohnya di restoran, di pasar, atau di stasiun kereta. Dan siswa berpasangan, satu menjadi pelayan, satu menjadi pelanggan. Contoh percakapan sederhananya, misalnya siswa A, bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Halo, saya ingin cangkir kopi, eh, tolong.
Dan siswa B bilang sur, ang ngomong si Lupe, dijawab oleh pelayannya, baik, sebentar. Nah, contoh lainnya adalah diskusi kelompok. Misalkan dalam topik, qu'est-ce que vous aimez faire le weekend? Apa yang Anda suka lakukan eh, di weekend? Nah, siswa saling bertanya dan menjawab untuk mengenal kegiatan teman. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga percakapan tetap berlangsung, bukan hanya menjawab secara singkat. Sekarang kita masuk ke teori belajar bahasa. Apa sih teori belajar bahasa? Teori belajar bahasa adalah seperangkat gagasan atau kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh, memproses dan menguasai bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Fungsinya, ini ada beberapa fungsinya, yaitu pertama, memberi dasar ilmiah untuk memahami bagaimana manusia belajar bahasa. Jadi guru tidak sekedar mengajar secara coba-coba, tetapi punya landasan teori yang jelas. Selanjutnya adalah menjadi pedoman dalam merancang metode, strategi, dan aktivitas. Misalnya kalau kita berangkat dari teori behaviorisme, kita akan menggunakan banyak latihan pengulangan. Contoh yang ketiga adalah teori ini juga membantu menjelaskan perbedaan individu. Jadi ada siswa yang cepat belajar karena motivasi yang tinggi, ada yang lebih lambat karena faktor lingkungan atau gaya belajar yang berbeda. Jadi teori ini membuat kita bisa memahami hal ini dan menyelesaikan dalam pengajaran. Jadi secara garis besar, teori belajar bahasa ada tiga, yaitu pertama teori behaviorisme, teori humanistik, dan teori kognitif. Pertama kita masuk ke teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dengan kata lain, perilaku seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai hasil dari rangsangan atau situasi tertentu yang dihadapinya. Kemudian diikuti oleh reaksi yang sesuai. Jadi perubahan perilaku ini bisa berupa kebiasaan baru yang terbentuk melalui latihan pengulangan, penguatan, atau hukuman. Ini adalah beberapa teori menurut ahli. Yang pertama ada Thorndike dengan konsep trial dan error, Pavlov dengan eksperimen anjingnya tentang classical conditioning. Selanjutnya ada Skinner dengan operant conditioning yang menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan. Dan yang terakhir dengan Bandura yang menambahkan aspek belajar melalui observasi atau imitasi. Contoh nyatanya ada melalui pengulangan atau latihan pola kalimat. Jadi di sini contohnya guru memberi stimulus berupa kalimat model. Guru misalkan berkata je suis étudiant. Di sini siswa mengulang bersama-sama. Je suis étudiant. Selanjutnya ada transformasi kalimat. Di sini contohnya guru memberi satu kalimat sebagai stimulus, siswa diminta mengubah sesuai instruksi. Misalkan dalam kalifikasi kalimat positif, contohnya elle parle français. Dan siswa disuruh untuk mengubahnya ke kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi kalimat negatifnya adalah elle ne parle pas français dan kalimat tanya est-ce qu'elle parle français. Selanjutnya adalah dialog terstruktur. Di sini siswa menghafalkan percakapan sederhana seperti contoh sebelum-sebelumnya. Ini siswa A, bonjour, comment ça va? Dijawab, ça va bien, merci et toi? Dan dijawab lagi, très bien. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif menekankan bahwa belajar bahasa adalah proses mental yang aktif, di mana individu berperan memahami, menganalisis, dan mengolah informasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi dalam perspektif ini, belajar dipahami sebagai suatu proses mental yang melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, menyintesis, serta mengolah informasi. Ini adalah contoh dari para ahli, yaitu tahap dari Jean Piaget, tahap perkembangan kognitif anak, mulai dari sensori motor sampai tahap verbal. Lanjut ada Lev Vygotsky, yaitu dengan teori Zone of Proximal Development, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan dari teman sebaya maupun guru. Dan yang terakhir adalah Noam Chomsky, dengan teori Language Acquisition Device atau LED, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memperoleh bahasa.
Inilah contoh nyatanya, ada aktivitas guru menampilkan gambar aktivitas sehari-hari, misalnya un fili ang live ang garsong mangs umpom, atau seorang perempuan membaca buku dan anak laki-laki makan sebuah apel. Jadi di sini tahap pemahaman, guru bertanya, qu'est-ce qu'elle fait? Siswa menjawab, elle lit un livre. Selanjutnya dalam tahap analisis dan konstruksi kreatif, guru meminta siswa mengganti subjek atau objek. Jadi diganti objeknya jadi ili ang jurnal atau diganti subjeknya jadi subjek dan objeknya jadi nulizong ang magazin. Dan yang terakhir adalah tahap produksi komunikatif. Siswa membuat kalimat sendiri berdasarkan pengalaman nyata. Jadi contohnya di sini lematang jeli ang romong. Atau pagi hari saya membaca romong. Atau contoh lainnya après l'école je mange une banane. Atau setelah sekolah saya memakan sebuah pisang. Dan yang terakhir adalah teori humanistik. Jadi teori ini muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan kognitivisme. Humanistik menekankan bahwa belajar tidak hanya soal perilaku atau proses mental, tetapi juga tentang perkembangan kepribadian, perasaan, motivasi, dan potensi manusia secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah menjadikan pembelajaran sebagai proses memanusiakan manusia. Jadi menurut teori ini, siswa adalah pelaku aktif yang dapat berkontribusi pada proses belajarnya sendiri, bukan penerima pasif. Jadi oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran bahasa sangat ditentukan oleh penciptaan lingkungan yang hangat menghargai dan memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Jadi tokoh utama dalam teori ini yang pertama ada Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhannya yang berarti siswa tidak bisa fokus belajar jika kebutuhan dasar seperti rasa aman belum terpenuhi. Selanjutnya adalah Malcolm Knowles dengan mengembangkan teori andragogi yang menekankan pembelajaran orang dewasa dengan kemandirian dan pengalaman belajar sebagai pusat. Dan yang terakhir adalah Carl Rogers yang menekankan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi menurutnya guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator yang empatik dan memberi dukungan. Dan kesimpulan yang dapat dari presentasi hari ini yaitu eh, teori bahasa dan teori belajar bahasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Teori bahasa memberikan kerangka tentang hakikat bahasa, seperti teori struktural melihat bahasa sebagai sistem aturan, teori fungsional menekankan perangnya sebagai alat komunikasi, sedangkan teori interaksional menyoroti bahasa sebagai sarana membangun hubungan sosial. Sementara itu, teori belajar bahasa menjelaskan bagaimana bahasa diperoleh. Teori behaviorisme menekankan pembiasaan stimulus dan respon. Kognitif melihat belajar sebagai proses mental yang aktif, sedangkan humanistik menekankan peran motivasi, emosi, dan potensi pribadi. Jadi dengan memahami kedua teori ini, guru dapat memilih metode, strategi, dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekaligus kebutuhan siswa. Sehingga pembelajaran bahasa menjadi lebih bermakna, efektif, dan manusiawi. Itu saja untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.